sekarang kita akan melihat ini pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD mengenai dugaan transaksi yang tidak wajar juga di lingkungan Kementerian Keuangan. Angkanya fantastis, 300 T. Ya, itu yang nanti saya akan tanyakan kepada Pak Yunus Hussein di sini. Pak Mahfud kan akhirnya sudah spill juga ya, mulai dari transaksi mencurigakan 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan, bahkan ternyata ada uang transaksi juga dari Rafael miliaran, ini besar sekali. Justru dengan temuan ini PPATK malah dikritik, bahkan juga KPK, Kementerian Keuangan, kemana aja, giliran heboh baru kebakaran jenggot, semua angkat bicara. Menurut pandangan Bapak ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Yang perlu diperhatikan adalah dan dipahami apa yang dimaksud dengan pergerakan dana oleh Pak Mahfud tadi. Kalau saya cenderung menafsirkan pergerakan itu mutasi atau transaksi yang terjadi pada periode tertentu, bisa 2019 sampai sekarang, terjadi oleh banyak orang dan terjadi berkali-kali, bukan hanya sekali. Jadi harus hati-hati, ini bukan menunjukkan saldo atau outstanding balance dari uang yang ada di sana yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi kalau dia sebut pergerakan, artinya uang itu ditransaksikan. Kalau uang bertransaksi bisa lebih dari sekali. Kemudian dia periodenya cukup panjang dan cukup banyak nama-nama yang terkait di situ. Jadi perlu diperjelas apa yang dimaksud pergerakan ini. Kalau menurut saya, memang wajar jumlahnya sebesar itu kalau artinya itu transaksi atau mutasi. Tapi kalau saldo uang masing-masing pejabat pajak bea cukai sebesar itu saya meragukan saldonya tidak akan sebesar itu. Tapi kalau mutasi transaksi bisa besar sekali bisa. Saya ambil contoh sederhana. Dulu pada waktu saya masih di PPATK, pernah ada uang masuk 2 miliar ke pasar modal, beli saham. Setelah itu dijual 2 miliar itu beli reksadana. Setelah itu dijual lagi beli surat utang negara. Berapa nilai transaksi mutasi? 6 miliar. Tapi berapa uang yang sebenarnya? Cuma 2 miliar saja. Itulah uang yang ada, bukan 6 miliar. Nah, saya khawatir istilah pergerakan dana, mutasi, transaksi ini menunjukkan frekuensi transaksi dalam periode yang cukup lama oleh sejumlah orang. Baik. Dan tidak menunjukkan outstanding balance, saldo yang sebenarnya dari masing-masing orang. Jadi kalau saldo dari yang ada real itu biasanya lebih kecil dari total transaksi dan mutasi itu. Karena pada waktu menghitung total transaksi dan mutasi akan terjadi double counting, bahkan bisa triple counting dan seterusnya. Nah, sudah tentu ini harus ditindaklanjuti, walaupun katakanlah bisa ada double counting seperti itu, perlu didalami oleh PPATK. Nanti kalau hasilnya sudah diberikan kepada KPK jangan menganggap ini sebagai pengatur masyarakat yang masih mentah. Sudah dilakukan oleh analis yang bekerja dengan database dengan macam-macam informasi, harusnya itu dianggap sebagai hasil analisis yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Seperti yang dilakukan KPK sekarang sudah tepat dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyelidikan. Iya, Pak Yunus. Jadi harusnya ada begitu. Pak Yunus. Ada 2 bukti permulaan sebagai ukuran yang cukup, ya silakan ditinggalkan menjadi penyidikan. Kalau tidak ada ya silakan dihentikan. Baik, karena di sini memang pihak KPK belum bisa bergabung sama saya di sini, mungkin saya ke Bang Saur. Bang Saur, Pak Yunus mengatakan yang dilakukan KPK saat ini sudah tepat. Tapi kalau kemarin kenapa tidak ditindaklanjutin? Ada yang mengatakan telat, sudah keburu heboh baru ditindaklanjutin. Masalahnya ternyata kan KPK dalam hitungan beberapa hari dari klarifikasi kan sudah naik kepada penyelidikan, ya toh. Nah tadi Pak Yunus Hussein dari 500 miliar ini diduga ada 40 transaksi, ya toh. Nah karena ini adalah rejim pencucian uang, itu yang saya bilang jelas itu siapa yang mentransfer dalam konteks apa. Rafael udah kita tahu profilnya sebagai karyawan daripada pajak. Menurut saya adalah disinilah keterdoran daripada penegak hukum yang kerja LHKPN itu memplototi, ternyata seperti Mbak Caca bilang,
baru sekarang keterdeloran. Apa dong kerja mereka itu LHKPN setiap tahun itu. Nah oleh karena itu saya setuju akurasi itu wajib tapi dibutuhkan sekarang kecepatan. Jangan lagi bicara soal sumber kejahatan keuangannya. Rejim TPPU itu adalah soal dana-dana yang mencurigakan. Tadi Pak Yunus sudah bilang LH itu sudah setengah mateng. Jadi jangan lagi KPK kemudian bersilat lidah. Segera ditetapkan tersangka tetapi jangan parsial atau imparsial. Supaya jangan kekayaannya ini didemonstrasikan oleh keluarganya bersama dengan keluarga, istri, bapaknya. Sehingga pengemplang pajak atau hasil korupsi ini tidak ada tempat untuk penghormatan. Karena apa Mbak Caca? Korupsi atau dugaan korupsi hasil TPPU ini kemungkinan besar adalah korupsi. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Mereka kemudian berpesta di atas derita daripada orang lain. 32 juta kita sekarang di bawah kemiskinan. Ya, sekarang saya terakhir ke Mas Boyamin. Telat menindaklanjutin termasuk keteledoran tidak sih dengan aparat penegak hukum kita? Mulai dari KPK bahkan juga Kementerian Keuangan juga punya kuasa. Ini seperti apa? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Mbak Caca. Kan itu. Iya. Tapi memang apapun saya punya catatan lemot semua. Gitu. Jadi PPATK lah yang agak lumayan lah. Karena dia setiap hari disuplai ke penegak hukum. Karena memang kewajibannya PPATK untuk menyuplai ke penegak hukum. Penegak hukumnya ada beberapa case itu bahkan malah yang sudah tadinya penyidikan sampai sekarang 4 tahun tidak jelas kemana. Dulu istilah rekening gendut kepala daerah itu angka triliunan juga nggak ada tindak lanjutnya. Kasihan PPATK sebenarnya kerja jungkir balik, bahkan pernah juga diancam mau digugat segala macam. Tapi kemudian respon dari penegak hukum memang lemot dan kemudian baru viral ya. Ya kita akui memang kenyataannya seperti itu. Misalnya Irjen Kementerian Keuangan, saya punya pengalaman pernah ada orang atau perusahaan melaporkan Irjen Keuangan sudah bisa tanda kutip seperti ditangkap OTT gitu, direkam segala macam. Dan rekomendasinya adalah yang bersangkutan melanggar kode etik. Tapi ketika itu kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan, kemudian diserahkan ke atasannya yang berbeda tempat lagi. Apa yang rekomendasinya? Bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dan bersih dan malah promosi. Ya. Baru kemudian saya bawa ke penegak hukum, malah yang bersangkutan dinyatakan bersalah baru inkrah 3 minggu yang lalu, dihukum 3 tahun setengah. Gitu. Nah, itu pun saya juga belum dengar apakah pada yang bersangkutan akan dinyatakan dekat dengan tidak hormat atau apa enggak. Nah, tapi setidaknya lumayan dengan rame begini, maka tidak perlu nunggu proses hukum, kemudian Rafael sudah diberhentikan dengan alasan tadi 1, 2, 3 termasuk diduga berasal uangnya tidak jelas atau dicurigai dan penempatannya juga dicurigai dan juga tidak membayar pajak, pelanggaran berat sehingga diberhentikan. Itu ya, kita dorong penuh lah sekarang proses-proses itu supaya lebih baik itu aja daripada nanti mereka malah tidak mau kerja gitu. Kita dorong penuh ya. Terima kasih Mas Boyamin, terima kasih Pak Yunus, terima kasih Bang Saur. Kita tunggu bagaimana ini pengusutan tuntas.